Pernah membayangkan sebuah kelembutan yang membalut hari Anda? Inilah banana bread kokon, lebih dari sekedar roti pisang. Resep ini mengunci aroma manis alami dari pisang pilihan yang matang sempurna. Teksturnya yang sangat lembut, kaya akan rasa, dan memberikan sensasi nyaman di setiap gigitan, seperti sebuah dekapan tanpa teknik yang rumit. Siapapun bisa menciptakan keajaiban aroma karamel ini langsung dari dapur sendiri. Mari kita buat banana bread kokon versi terbaik. Let's get baking. Langkah pertama yang paling krusial untuk menghasilkan roti yang empuk adalah menyiapkan bahan biang. Pastikan semua bahan dalam keadaan segar ya. Siapkan 1 sendok teh ragi instan. Di sini saya menggunakan cap kupu-kupu, tapi jangan khawatir, kalian bebas menggunakan ragi merek lain favorit kalian. Selanjutnya masukkan 50 gram tepung terigu protein tinggi. Penggunaan tepung protein tinggi ini sangat penting untuk membentuk struktur biang yang kuat dan elastis. Tuangkan 50 ml air suhu ruang, jangan gunakan air panas agar ragi tidak mati, cukup air biasa saja agar proses fermentasi berjalan alami. Campurkan semua bahan, aduk-aduk perlahan sampai benar-benar menyatu dan tidak ada gumpalan tepung yang tersisa. Teksturnya harus terlihat halus dan sedikit lengket. Kemudian tutup rapat gelasnya, kita akan diamkan dan istirahatkan biang ini selama kurang lebih 3 jam sampai mengembang sempurna. Untuk bahan-bahannya kita siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 250 gram selai pisang kepok, 250 gram selai coklat, 2 butir kuning telur, 20 gram susu bubuk rasa vanila, bahan biang yang sudah mengembang, ada garam, margarin, di sini aku pakai Forvita, 70 gram gula pasir, 100 ml air. Saatnya kita satukan semua bahan, mulai dengan memasukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi ke dalam mangkuk besar. Pastikan wadahnya cukup luas agar kita leluasa saat mengaduk nanti. Masukkan 2 kuning telur, 20 gram susu bubuk untuk aroma yang lebih harum, lalu susul dengan 70 gram gula pasir. Kita campur dulu bahan kering ini agar distribusinya merata ke seluruh adonan. Tambahkan setengah sendok teh garam sebagai penyeimbang rasa. Ini dia bahan biang yang sudah kita istirahatkan tadi. Lihat betapa aktif dan mengembangnya. Masukkan semua ke dalam campuran tepung untuk memulai proses fermentasi yang sempurna. Tuangkan 100 ml air secara bertahap, jangan langsung semuanya ya, supaya kita bisa mengontrol kelembapan adonan. Mulailah mengaduk perlahan dari bagian tengah ke arah luar. Setelah semua bahan tercampur, sekarang saatnya kita masuk ke tahap paling penting, yaitu proses mixing. Gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu agar tepung tidak berterbangan. Perlahan kita naikkan kecepatannya. Di tahap ini, mixer akan bekerja keras menyatukan protein dalam tepung hingga membentuk jaringan gluten yang kuat dan elastis. Terus mixer secara konsisten. Teman-teman bisa perhatikan adonan yang tadinya terlihat lengket dan bertekstur kasar, perlahan mulai berubah menjadi halus dan lebih bersinar dari dinding wadahnya. Kita akan terus memprosesnya sampai adonan benar-benar kalis. Tandanya adalah saat adonan terasa elastis, permukaannya tampak mengkilap dan tidak lagi menempel di tangan saat kita sentuh. Adonan sudah kalis sempurna dan siap untuk kita istirahatkan sebelum masuk ke tahap pengisian nanti. Kesabaran di tahap ini adalah kunci kelembutan roti. Setelah adonan menyatu, saatnya kita masukkan 40 gram mentega. Tahap ini sangat penting untuk memberikan tekstur yang silky dan aroma yang harum.
Sekarang kita mixer kembali. Jangan khawatir jika di awal adonan terlihat sedikit licin atau terpisah. Terus saja mixer sampai menteganya terserap sempurna. Terus proses hingga adonan benar-benar kalis elastis. Teman-teman bisa lihat perubahannya. Permukaan adonan sekarang menjadi jauh lebih halus dan terlihat sangat kalis. Jika sudah selembut ini, berarti adonan kita sudah siap. Matikan mixer dan mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Langkah selanjutnya, kita siapkan teflon anti lengket. Di sini saya menggunakan teflon dari Karot yang bermukanya halus banget, pastinya bikin masak jadi lebih nyaman. Tuangkan 4 sendok makan mentega. Saya pakai mentega Forvita supaya aromanya lebih keluar dan memberikan rasa gurih yang pas pada kuenya nanti. Kalau sudah meleleh, masukkan 250 gram sale pisang. Aroma khas sale yang bertemu dengan mentega panas ini benar-benar harum banget, bikin gak sabar buat mencicipi hasilnya. Gunakan api kecil saja ya teman-teman. Pastikan semua bagian teflon terlumasi dengan sempurna sampai menteganya mencair merata seperti ini. Goreng dan aduk perlahan sampai semua menteganya meresap sempurna ke dalam serat-serat sale pisang. Kalau sudah terlihat mengkilap dan wangi, artinya sudah siap. Kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Beginilah tampilan adonan roti yang sudah kalis sempurna. Permukaannya terlihat sangat halus, silky, dan tidak lagi lengket di tangan. Saat direnggangkan, adonan ini sangat elastis dan membentuk lapisan tipis yang tidak mudah robek. Inilah kunci roti yang super lembut. Selanjutnya, timbang masing-masing adonan seberat 43 gram agar ukurannya seragam. Setelah semua adonan ditimbang sama rata, sekarang kita masuk ke tahap pembulatan. Ambil satu bagian adonan dan letakkan di telapak tangan. Pilin dan putar adonan secara perlahan. Gunakan sedikit tekanan dari telapak tangan agar gas di dalam keluar dan serat adonan menjadi lebih rapat. Terus pilin sampai permukaannya benar-benar halus dan terasa kencang. Permukaan yang halus ini sangat penting agar saat dipanggang nanti roti kita tidak pecah dan terlihat cantik. Pastikan bagian bawahnya terkunci rapat ya. Lakukan proses ini dengan sabar pada semua bagian adonan yang lain. Lihat hasilnya jadi mulus dan rapi sekali kan? Setelah adonan kita bagi menjadi bagian yang kecil-kecil, sekarang saatnya kita masuk ke tahap pembentukan. Tahap ini sangat krusial untuk mendapatkan tampilan roti yang cantik dan profesional. Ambil satu bagian adonan yang sudah dibulatkan, pastikan permukaannya halus ya. Agar adonan tidak lengket dan tetap mulus saat digilas, lapisi bagian atasnya dengan selembar plastik bersih. Sekarang gunakan rolling pin untuk meratakannya. Tekan dengan tenaga yang konsisten dari tengah ke arah luar. Kita ingin mendapatkan ketebalan yang merata di seluruh sisi agar nanti matangnya pun sempurna. Jika dirasa sudah cukup rata, balik adonannya, kita gilas lagi sedikit untuk memastikan bentuknya benar-benar simetris dan elastis. Pastikan penutup tadi benar-benar membantu menjaga kelembapan adonan agar tidak mudah kering selama proses pengerjaan ini. Lihat, teksturnya sangat lentur dan siap untuk diberi isian. Sekarang mari kita beri isian yang lezat. Letakkan 2 buah selai pisang tepat di ujung adonan. Pilih selai dengan konsistensi yang pas agar tidak meluber. Untuk menambah kekayaan rasa, tambahkan selai coklat di atas atau di samping pisangnya. Perpaduan coklat dan pisang ini memang tidak pernah gagal memberikan sensasi manis yang memanjakan lidah. Mulai gulung perlahan dari ujung isian tadi. Sambil menggulung, pastikan Anda merapikan sisi kanan dan kiri adonan agar isian terkunci rapat di dalam. Terus gulung dengan hati-hati sampai mencapai setengah bagian adonan saja. Berhenti sejenak di sini karena kita akan memberikan sentuhan dekorasi. Gunakan pisau atau pemotong adonan untuk membuat kerat-kerat kecil pada sisa adonan di bagian bawah yang belum tergulung. Keratan ini akan memberikan motif garis-garis yang estetik saat roti sudah matang nanti. Setelah itu, lanjut gulung kembali sampai seluruh adonan menyatu dan tertutup sempurna. Pastikan sambungannya berada di bawah agar tidak terbuka saat dipanggang. Ulangi proses yang sama sampai seluruh adonan habis.
Kemudian adonan kue yang sudah dibentuk, tutup dengan kain atau serbet, istirahatkan selama 30 menit. Setelah adonan roti mengembang dengan sempurna dan siap untuk dipanggang, sekarang kita masuk ke tahap akhir yang akan menentukan kecantikan warna rotinya nanti. Di sini saya sudah menyiapkan 2 butir kuning telur segar untuk dijadikan bahan olesan. Gunakan kuas yang lembut, lalu oleskan kuning telur ini secara perlahan ke seluruh permukaan atas adonan. Pastikan setiap sudutnya terlapisi dengan rata ya. Kuning telur murni tanpa campuran akan memberikan hasil warna golden brown yang sangat cantik dan terlihat mewah saat keluar dari oven nanti. Lakukan gerakan mengoles dengan satu arah atau menggeluti alur bentuk roti agar hasilnya mulus dan tidak merusak tekstur adonan yang sudah empuk. Penggunaan 2 kuning telur ini biasanya cukup untuk 1 loyang besar tergantung ukuran roti teman-teman ya. Pastikan tidak ada bagian yang terlewat agar tampilan rotinya mengkilap merata. Nah, jika semua sudah terolesi dengan cantik seperti ini, adonan kita sudah siap untuk masuk ke tahap pemanggangan. Terakhir untuk sentuhan finishing, taburkan biji wijen secukupnya di atas permukaan roti. Selain membuat tampilan banana bread cocoon kita jadi lebih cantik dan estetik, wijen ini juga memberikan aroma gurih yang khas saat dipanggang nanti. Nah, roti kita sekarang sudah siap masuk ke dalam oven. Itu dia proses pembuatan banana bread cocoon kita hari ini. Cantik sekali kan motif seratnya. Jangan lupa coba buat di rumah ya. Lalu tag saya di media sosial. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di resep berikutnya.